Yang saya hormati Profesor Dr. Budiana, SIP, MSI, yang terhormat Panana, punten, ya pengurus lah, pengurus, dan yang saya hormati juga Ibu Lucy, Ibu Titin, dan para undangan, khususnya para ibu-ibu guru. Sebenarnya bukan ibu-ibu ya, belum jadi ibu-ibu ya. Guru-guru, keluarga besar Pasundan, dan undangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak penting ini mari kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keselamatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama di sini dan diberinya kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para golongannya. Semoga kita senantiasa berada di golongannya. Amin. Saya tadi melihat Ibu Titi bahasa Sundana menu pasih. Bu ya, Ibu Lucy pasih juga, cuma sok merendah ya, setengah-setengah katanya. Nah saya ini yang pusing begini, ngomong Sundanya kumaha gitu. Nggak boleh, yang ngomong Indonesia aja ya, bisa sih bisa Sunda ya, tapi takut isi salah karena banyak penugasan ke sana sini, jadi lupa bahasa daerah yang khusus nggak ada Bu. Di Palembang bisa bahasa Palembang tapi saya potong. Di apa namanya, di Jawa bisa ngomong Jawa tapi saya potong. Bahasa Sunda bisa saya potong. Di ujung pandang pernah tugas bisa saya potong. Jadi sepotong. Dan terima kasih, ini suatu kehormatan buat saya. Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahim di sini. Insya Allah silaturahim ini akan memberikan buah yang menggembirakan, ya, bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita akan bercerita mengenai anggur. Sebetulnya saya itu dulu petani cabai, ya, cabai, daun bawang, terus dapat selada, sayur-sayuran lah ya, di atas ya, gitu. Dengan yang di sini. Nah, itu karena kita itu bersilaturahim, berwawasan ke sana sini, banyak teman, akhirnya bertemulah sama teman kita. Nah, itu Pak Budi, hebat dari silaturahim itu ya. Jadi kita mendapat peluang-peluang apa aja lah, dari ilmu ya, dari rezeki, dari perjodohan, dari apa dapat semuanya dari bersilaturahim. Nah, kita bersilaturahim. Alhamdulillah saya bertemu dengan pakar, orangnya ada di sini ya nanti. Nah, dari situ kita tertarik, ini anggur. Maksudnya agak langka dan tidak umum. Kalau misalkan selada, cabai, daun bawang banyak lah di Lembang itu di sini ya, anggur jarang. Nah, jadi saya coba dulu. Nah, anggaplah ini kalau bahasa Sunda maka cocokan banyak. Nah, jadi saya anggap aja cocokan, nah itu hiburan gitu ya. Ternyata ada hasilnya, berkembang. Jadi anggurnya itu, tadi di rumah saya tanam, di rumah berhasil bagus. Nah, saya kembangkan di sini. Alhamdulillah jadi kita. Nah, jadi tadi yang Ibu Lucy sampaikan kepada ibu guru ya, jangan takut, tanam anggur, ya, tanam dan dirawat, ya. Jadi dari kita harus ada nawa itu, berniat untuk tanam anggur. Karena apa? Kalau kita rakyat Indonesia ya bertanam anggur dari 100 orang satu saja, itu berarti orang Indonesia ini banyak anggur. Betul nggak? Tapi kalau ibu-ibu yang 13 ini betul ya. Sekolahan ini 13 yang datang ini datang dulu pada jadi misalkan ya, pada jadi insya Allah jadi oleh saya doakan ya. Nanti saya cek sama Ibu Titin betul nggak nih penanganannya, saya ajak pakar juga ya, jadi sudah disiapin, bagus. Nah, saya nanti ngecek insya Allah lah ya. Kalau kita semua rakyat Indonesia dari sekian persen bercocok tanam anggur,
kita berarti apa yang dianjurkan oleh Presiden kita Pak Prabowo untuk swasembada khusus pangan adalah beras dan sebagainya. Kita jangan kalah swasembada anggur, ya. Kita swasembada anggur, ya. Karena anggur itu mahal. Ya. Kenapa mahal? Karena antioksidannya tinggi, bagus untuk kesehatan. Tiap hari makan anggur, kau udah insya Allah umur bertambah sehat, ya badan segar. Karena banyak antioksidan. Nah itu sih itu dokter yang apa ya, yang sehat-sehat itu. Nah, jadi kalau kita makan anggur semua, ya minimal kalau misalkan satu sekolah satu, ya buat ibu gurunya boleh ya kita sehat. Syukur-syukur dikembangkan untuk lingkungan, syukur bersama untuk dipasarkan. Nah kalau kita rakyat Indonesia pada bertanam atau bercocok tanam anggur, kita tidak perlu impor lagi. Nggak usah perlu impor lagi, Pak. Udah kita aja udah masukkan supermarket, masukkan ke rakyat kasih tahu belinya di perkebunan aja langsung. Karena kita ini anggurnya segar. Ibu datang sini, bapak profesor di sini anggurnya segar dari pohon dipotong. Berarti kan sehat kan? Nah kalau yang di supermarket, ini bukan diskriminasi ya, bukan logika saja. Ya. Kalau di supermarket itu kan dari impor. Pasti di negerinya di Cina itu pasti dikumpulkan dulu di apa namanya di pooling ya, di pool dulu. Nah kemudian diproses ya apa dibawa perjalanan, bawa ke Jakarta proses, bawa ke sini kita beli itu dan perjalanan udah hilang berapa hari. Info-infonya kemarin ada anggur apa Sanmas ya. Nah itu katanya mengandung toksisis ya. Jadi kan direndam pakai bahan pengawet. Jadi makanya lama apa awet dari sana ke sini ya kan takut mengawet. Nah kalau kita nggak ada, kalau ibu pun nanti nanam di sekolah nggak ada tuh. Kita tidak nyemprot pada saat begini semprot pakai apa antioksidan atau tidak. Kita udah begini kita lihat nih matang seadanya alami. Ya. Jadi kalau kita konsumsi langsung kita petik udah pohon itu, kita makan nggak apa-apa. Nah itu ya, kalau kita semua pada bisa ya, pada bertanam anggur, kita tidak perlu lagi impor anggur. Kita isi aja supermarket sama-sama. Nah obsesi saya pengennya begitu. Jadi kalau kita konsepsinya sama, nawaitunya sama, komitmennya sama, insya Allah. Nah nanti mungkin akan dijelaskan oleh apa ada pakarnya. Ya. Nah, saya itu belajar dari beliau di Paranggur. Ya. Jangan lihat penampilan ya, tapi lihat ilmunya lah ya. Gitu. Dia biasa di lapangan dia namanya Pak Haji dia di dalam sini. Cuman saya mohon maaf karena tempatnya namanya lapangan ya. Jadi ya di lapangan lah itu ya. Implementasinya tidak di ruangan kayak pakai AC di hotel. Kita di sini terbuka ya. Nah kemudian kita nggak pakai apa namanya infokus karena kalau pakai infokus hilang gambarnya bu. Cahaya. Cahayanya banyak. Nah, jadi saya udah pakai ini aja lah. Pakai cat aja bu ya, nggak apa-apa ya. Mau dimaklumi. Nah untuk itu kami tentunya kalau namanya di lapangan tentu banyak kekurangan. Jadi kalau juga beda dengan di hotel ya, mewah apa gitu. Kita pakai toilet lapangan. Ya. Nah, kira itu yang perlu saya sampaikan. Kali ini saya mohon maaf bila dalam penerimaan ini ada kekurangan. Ya, terutama Ibu Titin yang aktif dengan saya komunikasi, alhamdulillah sehingga bisa terlaksana, ya gitu. Nah, sehingga alhamdulillah juga Profesor Budiana hadir. Wah, ini kehormatan buat saya nih dengan stafnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini tidak sampai di sini, tapi berkesinambungan. Ya, artinya dari satu yang Ibu tanam di sekolah, mudah-mudahan bisa jadi 2, 3, 4, 5 dan nanti sekolahnya banyak anggurnya kayak begini. Kan biasanya sekolah itu suka banyak itu lahan kosongnya tidak suka ada di depan di belakang suka ada itu bisa dimanfaatkan itu ya. Tapi intinya kalau anggur itu mataharinya banyak menyerap matahari. Saya kira itu bersampaikan sekali lagi terima kasih. Berarti ada mohon maaf atas penerimaan. Dia disuguhan naon ibu pikir. Waduh,
Jadi ada sedikit-dikit lah buat icip-icip gitu ya. Saya kira itu perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.